Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lazuwadi dan ini adalah BlackBerry Curve 9360 alias BlackBerry Apollo. Buat teman-teman yang belum tahu, BlackBerry ini merupakan ponsel legend yang dulunya pernah eksis pada zamannya, yaitu tahun 2010-an. Saat itu saya ada kelas 4 SD dan 2 tahun kemudian saya naik ke SMP kelas 1 dan menjumpai banyak sekali orang-orang teman-teman sekelas yang menggunakan BlackBerry ini. Mungkin saya pengen berbagi cerita ke teman-teman kenapa saya tumben membahas BlackBerry ini. Jadi yang pertama, pas itu kan saya juga lagi gabut, tiba-tiba YouTube saya juga kekurangan konten. Saat itu juga lagi jenuh-jenuhnya belajar karena 3 bulan maksud saya 3 bulan tuh sejak Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan malah 4 bulan Juni udah di rumah terus. Jadinya ya harus cari cara biar enggak gabut gitu, dan akhirnya kepikiran gitu mau unboxing HP tapi modalnya yang dikit dulu aja. Dan juga ini aku beli untuk mewujudkan keinginanku sejak SD atau SMP begitu, karena dulunya semenjak saya menjumpai banyak sekali orang-orang yang menggunakan BlackBerry, saya juga ingin menggunakan. Tapi apa daya, BlackBerry saat itu harganya cukup tinggi. Konon yang paling murah aja saat itu 1,7 jutaan. Itu yang versi paling murahnya begitu. Maka dari itu saya masih mengurungkan niat untuk membeli BlackBerry sampai pada akhirnya niat itu akhirnya terkabulkan dan akhirnya bisa membeli satu kotak BlackBerry ini full set, alhamdulillah. Dan juga di masa-masa gabut juga mau tak jadikan bahan konten. Lalu yang kedua, ini juga sebagai hadiah buat diriku sendiri karena jenuh belajar web, ceritanya begitu. Akhirnya cari cara buat rehat sejenak, akhirnya mau membuat konten unboxing. Itu alasan saya kenapa mau membeli ponsel ini sebagai bahan unboxing. Lalu ada alasan kenapa saya memilih BlackBerry 9360 ini. Yang pertama adalah ponsel ini adalah yang paling banyak ditemui di pasaran di marketplace online. Khususnya aja ya banyak sekali marketplace online itu menjual BlackBerry, tapi yang paling umum dijumpai adalah BlackBerry Apollo. Yang kedua, BlackBerry ini sudah menggunakan OS BlackBerry versi 7. Yang ketiga, BlackBerry ini merupakan seri Curve, jadi dapat harga yang lebih murah sedikit gitu daripada saya membeli tipe Bold yang 400.000 tapi batangan. Saya lebih baik membeli yang Curve tapi yang full set aja seperti ini, karena cuma buat konten kecil-kecilan aja, buat unboxing aja begitu. Lalu yang ketiga, karena harganya sudah murah. Dulu ponsel ini dibanderol dengan harga 2,5 juta teman-teman, tapi sekarang saya bisa mendapatkan ponsel ini dengan harga 240.000. Ibaratnya begini, harga kita kan membeli ponsel itu ibaratnya itu seperti beli HP 2,5 juta dapat diskon 250.000, jadi teman-teman bayar 2.250.000, tapi pada kali ini didiskon 2.250.000, makanya harganya pas kita mau beli harganya 200 ribuan, 240 ribuan atau 250 ribuan. Ini yang saya alami saat ini. Cashbacknya gede banget lebih gede dari biasanya. Oke, kita sudah memegang kotaknya dan tampak depan ini ada kotak BlackBerry, ada tulisan BlackBerry polos dengan warna hitam polos yang menjadi ciri khas dari BlackBerry itu sendiri. Di sisi kanan ada stiker yang menunjukkan IMEI, pin BB-nya dan juga Bluetooth mic-nya. Ada juga di bawahnya itu ada BlackBerry Curve 9360 regional Indonesia berwarna putih. Dibuat di Meksiko, padahal RIM itu adalah brand dari asal Kanada. Mungkin Meksiko itu memiliki pabrik BlackBerry sehingga diproduksi di sana. Terus juga di samping ini ada stiker IMEI
bawahnya ini kosong, atas kosong, di belakangnya ini ada tulisan-tulisan, banyak sekali tulisannya, nggak perlu saya baca teman-teman, capek. Lalu yang bawah ini ada logo RIM. RIM ini singkatan dari Research in Motion yang merupakan branding yang mempunyai brand dari BlackBerry. Sampingnya sini ada logo Qualcomm, ada logo BlackBerry juga, dan juga konsol ini sudah garansi resmi SCM. SCM itu adalah distributor BlackBerry resmi di Indonesia. Oke, bahasan kotaknya sudah selesai, langsung kita buka isi kotak di dalamnya. Mungkin teman-teman sambil saya mengeluarkan isinya di dalamnya ini, buat teman-teman yang pengen nostalgia dengan BlackBerry, silahkan tuliskan, ceritakan kolom komentar cerita sedih, cerita senang selama menggunakan BlackBerry, karena dulunya BlackBerry ini juga merupakan syarat buat bergaul teman-teman. Jadi pada zamannya ini kalau nggak punya BBM rasanya nggak asik gitulah pada zaman dulu gitu. Makanya kalau udah dapat pin BB dari seseorang, di approve, di akhirnya ya bisa dapat kesempatan buat chattingan secara langsung. Ya gitu sih cara buat bergaul, karena emang HP ini didasarkan untuk sosial media. Oke, isinya sudah keluar semua di sini. Oke, saya singkirkan dulu ya. Oke, langsung saja fokus ke aksesorisnya. Oke, yang kita dapatkan pada paket penjualan yang pertama adalah headset. Headsetnya ini tipe earbud warna putih. Kalau beli yang warna hitam, dapatnya juga yang warna hitam. Oke. Terus juga ada kepala charger yang pas itu outputnya itu 5 volt 750 mAh. Saya zoom dulu bentar. Sip, ini kelihatan teman-teman ya, 5 volt 750 ampere. Lalu yang ketiga ada kabel data. Kabel datanya ini panjangnya 1,2 meter. Ini ada tulisannya 1,2 meter, tapi sayangnya kabel yang saya dapatkan agak mengelupas bagian covernya, jadi ya terpaksa harus saya solasi dulu biar nggak mengalirkan listrik. Lalu ada juga buku-buku petunjuk. Ini ada panduan penggunaan, ini mulai dari sini buat BlackBerry Curve 9350 dan 9360. Ini ada informasi keselamatan, lalu ada hubungan saya, serta ini ada BlackBerry Tag gitu. Kemudian dapat baterainya tipe EM1 dengan kapasitas 1000 mAh. Selnya dibuat di Korea. Dan juga ada logo BlackBerry kayak gini, hologram BlackBerry kayak gini menandakan bahwa barang ini asli. Lalu yang tidak lupa sih, sebenarnya ini bukan paket penjualan BlackBerry-nya, tapi saya dapat bonus dari penjual online-nya. Saya mendapatkan case kayak gini, case merah capcase yang bisa dipasangkan di HP-nya. Oke, perfect. Langsung saja kita bahas HP-nya. Oke, ini adalah HP BlackBerry Curve 9360 alias Apollo. Ciri khas dari BlackBerry Curve ini adalah bentuknya yang melengkung, banyak sisi lengkungannya. Ini sisi melengkung, sini juga melengkung. Tapi yang membuat BlackBerry Curve ini menarik adalah aksennya yang sudah mewah, aksen mewahnya di sini. Terus di sini juga karet, ini karet. Oke, kita buka dulu casing dalamnya. Di dalamnya sini ada slot mini SIM. Jadi slotnya ini pakai kartu SIM yang biasa. Kita pasangkan dulu. Lalu ada micro SD, slot micro SD di sini. Lalu ini buat tempat baterainya, kita pasangkan juga baterainya. Nanti dulu. Lalu di sini ada
ini ada itu buat NFC, kan tulisannya ini do not remove karena fungsinya ini buat pemancar NFC nya, kalau di remove nanti gak bisa dipakai percuma. Dan juga ponsel ini sudah memiliki NFC, jarang-jarang ponsel 250 ribuan ini punya NFC gitu teman-teman. Terus oke, kita pasang baterainya, kita tutup. Casingnya ini saya kira itu casing yang cukup ngedov, ternyata setelah saya pegang ini glossy gimana gitu. Terus kita akan membahas dari sisi persisi. Oh, ini puting BlackBerry-nya, siapa yang ingat puting kayak gini ketika menunggu BlackBerry kalian menyala? Oke, saya akan membahas bagian sisi persisinya sembari menunggu putingnya ini selesai. Di sisi atas ini ada earpiece buat penerima telepon. Ini ada LED notifikasi yang juga menjadi ciri khas BlackBerry. Ini logo BlackBerry-nya. Ini adalah layar TFT 2,44 inci. Yang ini adalah apa ini? Tombol call, tombol menu BlackBerry. Ini ada trackpad. Ini ada tombol back dan juga ada tombol N yang bisa digunakan sebagai tombol power. Tombol trackpad di sini fungsinya sebagai navigasi. Kalau dulunya ponsel BlackBerry itu menggunakan trackball yang BlackBerry versi awal itu, tapi menurut saya trackball itu susah banget dikendalikan, makanya saya nggak mau pakai BlackBerry saat itu. Dan trackball juga lebih cepat rusak teman-teman, makanya akhirnya untuk OS kedepannya, untuk BlackBerry kedepannya menggunakan trackpad yang lebih responsif dan lebih ringan gitu dikendalikan. Kemudian di bawah sini ada tombol QWERTY yang menyala backlit keyboard. Ciri khas dari Curve sendiri, kalau BlackBerry Bold itu kan tombolnya tombol rapet dan empuk, tapi kalau Curve itu memisah tapi keras gitu teman-teman. Kalau yang PAR itu juga menggabung. Kalau PAR itu kan alfanumerik ya, ada yang alfanumerik, ada yang KW, ER, TY, UI, OP itu teman-teman. Terus juga ada BlackBerry Touch yang ada tombol kayak gini juga, tapi di slider gitu. Moga teman-teman masih ingat tipe-tipe BlackBerry gitulah, karena ini HP kenangan banget. Lalu yang atasnya ini ada jack audio 3,5 mili, ini ada tombol power. Terus di samping sini ada port micro USB. Di sini ada tombol volume up, volume down, dan juga tombol play dan pause. Ini ada tombol kamera. Sebenarnya nggak cuma buat tombol kamera doang, tapi karena settingan defaultnya di OS BlackBerry ini adalah tombol kamera. Sebenarnya bisa diganti ke tombol lain sesuai permintaan teman-teman. Di sisi bawah ada lubang mikrofon. Di belakang sini ada kamera 5 megapiksel, logo Curve, dan juga ada LED flash serta logo BlackBerry. Dan tak lupa juga ini ada speaker gelap di sini. Kalau saya buka, letak speaker itu di sini teman-teman. Ini speaker di sini teman-teman. Kecil ya. Kemudian ya begitu. Sayangnya ponsel ini tidak memiliki kamera depan, jadi kalau mau foto ya harus ngepasin dulu ke wajah pakai kamera belakang, itu dipencet pakai ini gitu biar nggak susah. Oke, ini adalah tampilan dari BlackBerry OS 7 di BlackBerry Curve 9360 Apollo ini. Terlihat, tak deketin aja teman-teman. Di sini ada icon jam, ada tanggal, baterai, sinyal, sudah 3G teman-teman, 3G SDPA. Ini ada operator yang saya gunakan. Kemudian di sini ada bar notifikasi, ini ada pengganti profile, ini ada tombol search. Kemudian di tab sini juga bisa dikebawahkan, kita bisa menjumpai menu-menu, banyak sekali menu di sini. Ada mulai dari message, mulai dari kontak, browser, YouTube, ini app buat juga ada,
Ini BlackBerry Messenger, Facebook, Twitter. Ini gamenya juga game-game biasa, World Mode sama Brick Breaker. Kemudian ada ini option pengaturan planetary. Ini ada juga manage connection. Kita buka dulu pengaturannya. Pengaturan di sini kita cek ke info BlackBerry-nya teman-teman. Jadi tipenya ini BlackBerry 9360 dan ternyata OS-nya sudah menggunakan OS BlackBerry 7.1 teman-teman. Lalu oke, ini saya kembali. Kita bisa buka lagi di sini. Kalau ini kita buka, ini akan muncul pengaturan seperti data seluler, kita menggunakan network apa saat ini, lalu ada on off wifi, ada mobile hotspot, ada bluetooth, dan ini ada NFC. Yang HP 2,5 jutaan aja udah ada fitur NFC nya gitu. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk mengatur alarm, bisa menampilkan pengaturan cepat di sini. Misalkan kalau mau mengkoneksikan WiFi, jadi kita nggak perlu repot-repot ke pengaturan di bawah itu, nyari menu di bawah. Kita bisa pakai toggle di control center seperti ini gitu teman-teman. Jadi tampilan seperti ini ya, dan trackpad ini cukup responsif. Baik, kita mau coba kamera dulu sebelum saya akhiri videonya. Kita mau foto casingnya dulu. Ini the number of picture remaining 30, karena ini saya nggak masang memory card. Mode biasa dulu, tapi jangan dinyalakan flashnya. Kalau kita cepat di sini, itu hasil gambar kayak gini teman-teman. Kalau enggak kita mau foto ini BlackBerry misalkan, ini sayangnya kamera ini tidak support autofocus ya teman-teman ya, jadi ya kita harus nyari fokus sendiri, jadi nggak bisa diajak ngeblur di belakang gitu. Jepretan untuk ponsel ini standar, hasilnya standar aja, nggak bagus banget tapi juga nggak jelek-jelek banget. Maklum ini pernah jual dengan harga 2,5 juta, jadi ya tau lah kualitas kamera zaman segitu kayak gimana. Terus di sini juga berbagai, ada mode auto, face detection, ada mode portrait. Belum pernah saya coba ini, nanti saya coba di video review lebih lengkapnya. Ada mode spot, ada landscape, ada mode party, close up, ada snow, ada pantai, ada mode malam. Ya begitu fitur kameranya. Kemudian ini bisa buat internetan. Terus juga di BlackBerry Messenger ini ada Facebook sama Twitter. Entahlah masih bisa dipakai apa enggak, karena memang support dari BlackBerry sudah habis. Begitu juga dengan BlackBerry Messenger yang sudah tidak bisa kita pakai lagi. Jadi ya kurang lebih untuk penggunaan yang memungkinkan aja, hanya bisa digunakan sebagai telepon SMS dengerin lagu doang kira-kira. Sama buat motret, karena kameranya juga lumayan bagus untuk harga 250.000. Jarang-jarang HP 250.000 udah ada NFC sama kamera sebagus kayak gini. Oke. Baik teman-teman, akhirnya sudah sampai di penghujung video. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai selesai. Mungkin begitulah unboxing dan kesan pertama melihat, memegang dan merasakan BlackBerry Curve 9360 Apollo ini. Silahkan yang mau bernostalgia, waktu dan tempat kami persilakan di kolom komentar. Ceritakan aja teman-teman kenangan yang pas kalian menggunakan BlackBerry, karena ini adalah sejuta kenangan. Begitu teman-teman, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Akan saya bahas review mulai dari keseluruhan ponsel ini di video mendatang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.